Ibu bapak setelah pulang dari umrah menjadi standar bagi masyarakat sekitar. Ibu kalau pulang dari umrah jilbabnya panjang, apa kata orang? Itu ibu itu dulu mak lampir itu. Tapi setelah balik umrah ini tengok, luar biasa dia. Ibu kalau pulang dari umrah ini masih lagi pakai jilbab pasrah tapi tak rela, masih lagi pakai jilbab sakratul maut, apa kata orang? Kau ngambil ke Makkah aja masih. Kayak mana dia macam suster ngesot ku tengok. Ibu menjadi standar untuk wilayah daerah sekitar. Bapak juga begitu. Pak Anu itu dulu kawanku main gapri 3 hari 3 malam. Tapi sekarang sejak balik umroh, kayak mana dia? Makin ganas ku tengok. Bapak itu sejak balik umroh kemarin ku tengok, sholat Jumat jam 9 dia udah ke masjid. Rupanya jam belum dirubahnya. Masih jam Makkah. Makanya waktu balik nanti robah jam cepat. Bapak tuh balik. Nah, mudah-mudahan kita semua ini menjadi standar kebaikan-kebaikan. Itu ibu itu dulu waktu sebelum umroh kami wirid Yasin selalu kuintip asal meletakkan duit di kotak sedekah 2000. Sejak balik umroh nih, Masya Allah. Berapa? 2.500. Jadilah ada perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sudah sarapan? Sudah makan? Sudah belanja? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita doakan guru-guru kita yang berada di hadapan ini panjang umur, sehat badan. Saudara-saudara kita yang mengurus kita dari mulai tiket, paspor, visa, sehingga kita sampai bisa beribadah, mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan zahir dan batin. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita pada pagi hari ini, cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Misal, nanti anak ibu, anak bapak nanya, Nabi Muhammad itu cinta tidak sama kita? Mana buktinya? Cara jawabnya, jangan banyak nanya. Banyak nanya itu Yahudi, Bani Israel. Gitu caranya. Bisa? Bisa pula. Jadi kalau kita tidak bisa jawab, biar jangan ketahuan kita nggak tahu, itu caranya kita marah. Jadi kalau Bapak Ibu nampak nanti pas saya ditanya marah-marah, itu berarti saya. Oke, mana buktinya Nabi itu cinta sama kita, sama umatnya? Ibu bapak sudah sampai ke Jabal Uhud? Yang belum insya Allah hari ini sampai ke Jabal Uhud. Jabal Uhud itu tingginya 1000 meter lebih kurang, berarti 1 kilometer ke atas. Panjangnya lebih kurang 7 kilometer Jabal Uhud. Kemudian berhadapan dengan Jabal Uhud ini ada bukit kecil. Di atas bukit itu para pemanah. Pemanah itu bahasa Arabnya rumat. Disebut dengan Jabal Rumat karena di atasnya ada para pemanah. Lalu kemudian kata Nabi, kalian yang berada di atas ini, pemanah ini 70 orang lebih kurang. Kalian siap siaga manah dari atas. Nanti kalau kalian lihat aku perang di bawah, menang atau kalah, kalian jangan turun. Kalian tetap berada di atas. Mau menang atau kalah, kalian jangan turun ke bawah. Bagaimana? Siap? Nabi nanya ke sahabat. Jadi jamaah ini dia merasa sedang perang Uhud ini sekarang.
Rupanya pasukan kaum musyrikin kalah. Akhirnya banyaklah harta rampasan perang di bawah. Ada tombak, ada besi, ada baju besi, ada tameng, ada kuda. Akhirnya pasukan yang ada di atas Jabal Rumat ini nggak tahan melihat ada harta rampasan, turun mereka ke bawah. Lalu kemudian pasukan kaum muslimin di sebelah kanan, pasukan musyrik sebelah kiri. Melihat kaum muslimin tadi turun ke bawah, pasukan pemanah turun ke bawah, datang panglima perang pasukan musyrik. Waktu itu dia belum Islam, namanya Khalid bin Walid. Dia berputar mengitari Jabal Rumat itu, dia serang dari belakang. Akhirnya umat Islam kalah. Kalah karena melawan perintah Nabi. Kata Nabi, jangan turun. Sekali aja kita lawan perintah Nabi itu kalah. Jadi kalau kita kalah, berarti bukan karena Allah tidak menolong, tapi karena kita melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya kalah. Lalu kemudian kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa ke kaki Bukit Uhud, ada satu lubang. Lalu kemudian giginya berdarah, pelipisnya berdarah, giginya retak. Nabi itu doanya makbul atau tak makbul? Makbul. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, doa engkau makbul, berdoalah sekarang. Engkau berdoa satu kali doa, mati semua orang kafir musyrik ini. Pertanyaannya, Nabi mendoakan mereka mati atau tidak? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Gitu kalau ada iklannya. Ternyata Nabi tidak mendoa. Seandainya dibalik. Kejadiannya yang ngalami saya. Tiba-tiba saya dikasih tahu, Abdul Somad, doa kau makbul. Lalu kemudian jamaah minta ke saya, Ustaz Somad, berdoalah kepada Allah supaya orang yang ngejek-ngejek Ustadz di YouTube, di Instagram itu mati semuanya. Kira-kira kita doakan atau tidak? Jamaah mulai pecah kongsi. Sebagian bilang doakan, yang sakit hati. Sebagian bilang jangan. Yang bilang jangan ini pasti nggak main medsos. Sebagian bingung, maka mulutnya mengatakan jangan, tapi kepalanya mengangguk. Jangan Ustaz, jangan. Nabi tidak memanjatkan doanya yang makbul itu. Lalu kenapa Nabi tidak mendoakan supaya orang ini semuanya mati? Karena kata Nabi, aku simpan doa yang makbul, yang mujarab itu syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, supaya menjadi syafaat penolong untuk kita semua. Giginya patah, pelipisnya berdarah, dia bisa tahan untuk syafaat kita nanti pada hari kiamat. Padahal kita belum lahir. Jadi kalau begitu Nabi itu sayang atau tak sayang? Kira-kira nanti kalau anak-anaknya, Mama, Ayah dari Madinah, iya. Ziarah ke makam Nabi, iya. Katanya Nabi itu sayang sama kita, sayang. Mana buktinya? Bisa diceritakan? Kalau bisa ceritakan, kalau tidak bisa share aja video ini. Ini sedang direkam. Nanti diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Pokoknya ibu bapak tinggal cari aja, buka www.youtube.com, cari apa yang mau dicari. Tadi pagi di jalan waktu saya mau kesini ada yang nanya, Ustadz, apa hukumnya puasa nisfu Sya'ban? Saya bilang, kenapa nggak cari di YouTube? Gimana cara nyarinya Ustadz? Buka YouTube, tulis di situ, search, kan ada search. Search bahasa kampung kami artinya cari. Search, cari, tulis di situ. Mau nyari apa? Puasa nisfu Sya'ban, tulis di situ. UAS nisfu Sya'ban. Saya mau nyari aliran sesat Ustadz, UAS aliran sesat. Dapat semua. Gitu caranya. Mudah atau tak mudah? Ternyata salah satu bukti Nabi cinta sama kita adalah
Doanya dia simpan, tidak membalaskan dendam, patah gigi, pelipis berdarah, tapi dia simpan syafaat untuk kita. Makanya nanti begitu kita berada di padang mahsyar, yang pertama dapat syafaat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh. Yang pertama dapat syafaat uzma adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang di hadapan saya ini umat Nabi Musa apa umat Nabi Ibrahim? Umat Nabi Muhammad. Terus nanti pas di akhirat, gimana cara membedakan ini umat Nabi Muhammad dengan ini umat Nabi Musa? Memangnya pakai batik? Kalau ini berarti payah ini Petravel nggak boleh sebut. Kalau sebut satu sebut semua. Ini sakit hati. Memangnya kita pakai sal di akhirat itu nanti? Bagaimana cara membedakan ini umat Nabi Muhammad bukan? Kata Nabi, ghurril muhajjalin. Apa itu? Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kepalanya bercahaya, telinganya bercahaya, kakinya bercahaya. Itulah tanda umat Nabi Muhammad SAW. Bercahaya bekas apa pula skincare? Cahaya bekas. Maka kalau kamu mau cahayamu itu terang lama, maka pertahankanlah wudu. Alhamdulillah, selama kita di kota Madinah ini, wudu kita dari maghrib ke isya nggak batal. Kenapa? Karena malas keluar masjid. Tahan sampai biru muka nahan kentut. Ada bapak yang ibu masuk ke dalam masjid Nabawi jam 2 malam, jam 3, jam 4, jam 5, 3, 6 baru azan subuh. 3,5 jam menahan kentut. Begitu salam sholat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata jamaah, kok tahu Ustaz ini ya? Yang Ustaz ini dapat bocoran ini. Enggak, saya enggak pernah, saya tahu. Saya tidak pernah menahan kentut. Saya kalau mau keluar saya. Tadi pas saya sholat subuh, di depan tuh ada anak kecil. Tiba-tiba rakaat kedua anak kecil itu keluar. Mungkin terkentut dia. Saya pernah bawa keponakan beberapa tahun yang lalu. Pas sedang sholat dia keluar. Cemas kita. Karena ya dia tak tahu tempat wudhu. Kalau dia nyasar, entah kemana, entah cemana lah anak kecil itu tadi. Mudah-mudahan Allah menjaga semua anak-anak kita semua. Ada pula bapak-bapak bilang, saya nggak khawatir anak saya Pak Ustadz. Karena anak ini kalau nyasar pulang. Istri saya ini kalau nyasar nggak pulang-pulang. Mudah-mudahan semuanya dijaga Allah SWT. Mana tahu kejadian na'udzubillah. Nyasar, nggak tahu jalan pulang. Bahasa Arab nggak bisa, mudah aja. Cari polisi, bilang sama dia, ihdinas sirata. Tunjukkan kartu, ihdinas sirata. Tunjukkannya insya Allah. Nanti ditanyanya bapak sama ibu, daur kam itu artinya lantai berapa? Kalau kebetulan bapak lantai 3 bilang usolli fardal maghribi 3 raka'atin. Itu lantai 3. Yang agak payah sedikit kalau kebetulan lantai 7. Lantai 7 itu, tapi kalau orang cerdas mudah. Daur kam kata dia, al maghrib wal isya. Hebat, ini bahasa Arab itu bisa dipakai sekarang. Kalau ditanyanya SV artinya ada apa? SV waladhdallin. Saya termasuk orang yang sesat. Sampai mana tadi ceritanya? Bukti apa pula waladhdallin? Bukti cinta Nabi Muhammad SAW, patah giginya, berdarah pelipisnya, tak dia pikirkan. Doa makbul itu dia simpan untuk siapa? Untuk kita. Mudah-mudahan kita ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Oke. Lalu kemudian jenazah tadi dicari. Bergelimpangan jenazah di bawah Jabal Rumat itu.
tiba-tiba ada satu jenazah yang hidungnya digunting, telinganya dipotong, dicucuk pakai jarum, ditusuk Pak Ustadz, terserahlah, ditusuk pakai jarum, dijadikan liontin rantai, tulang belakangnya ditusuk pakai tombak, tembus sampai maaf ke selangkangan, dadanya dibelah, jantungnya dikunyah. Yang mengunyah jantungnya itu perempuan, namanya Hindun. Mohon maaf kalau ada ibu Hindun di sini. Kira-kira jahat atau tak jahat? Ini kalau bahasa orang sekarang, hidung digunting, telinga dipotong, jantung dibelah, itu apa namanya? Mutilation. Sekarang sedang beredar video laki-laki perempuan masuk hotel, tiba-tiba keluar laki-lakinya bawa koper. Rupanya udah diguntingnya di dalam. Meninggal. Laki-laki yang meninggal itu namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ayah Nabi namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Pamannya namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Pamannya namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Pamannya lagi namanya Abu Talib bin Abdul Muttalib. Pamannya satu lagi namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza itu nama kerennya Abu Lahab. Tolong diingat-ingat karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dimakamkanlah Hamzah di bawah Jabal Rumat, di kaki Bukit Uhud. Bapak Ibu sudah ziarah ke sana? Alhamdulillah. Yang belum, hari ini terakhir. Karena besok siang kita akan ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Makanya kalau orang paham sejarah ini, dia menangis di atas Jabal Rumat itu. Membayangkan telinga Sayyidina Hamzah digunting, hidungnya dipotong, ditusuk dengan tombak tulang belakang, dirobek jantung. Menangis dia, Assalamualaikum ya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi sekarang apa yang terjadi di atas Jabal Rumat itu? Orang streaming, macam mak lampir kena ruqyah. Karena dia tidak baca sejarah. Itulah pentingnya manasik. Lalu kemudian itu terjadi pada tahun ketiga. Tahun ketiga. Perang Uhud itu tahun ketiga. Nabi SAW tiba-tiba bertemu dengan orang yang membunuh Hamzah itu. Yang menusukkan tombak ke belakang Hamzah itu. Namanya Wahsy. Siapa namanya? Wahsy. Wahsy. Kalau saya nanya, ibu yang ketakutan, bapaknya cemas. Kalau saya nanya, itu nggak usah dijawab. Nanti saya jawab sendiri. Saya ceramah gitu. Siapa kan namanya? Wahsy. Nggak usah jawab, saya jawab sendiri. Saya bukan penceramah yang suka nakut-nakuti jamaah. Nabi jumpa dengan Wahsy. Sekarang sebelum kita lihat bagaimana respon Nabi. Misal bapak punya paman. Paman bapak digunting hidungnya, dipotong telinganya, ditusuk. Tiba-tiba bapak ketemu dengan pembunuhnya. Apa yang bapak lakukan? Oh, main bunuh aja. Misalnya ibu ketemu dengan pembunuh paman ibu, hidungnya digunting, telinganya dipotong, ditombak. Apa yang ibu lakukan? Marah. Apa yang dilakukan Nabi kepada Wahsy? Datang Wahsy ke Madinah menjumpai Nabi. Nabi bertanya, "Anta Wahsy?" Apakah kamu Wahsy? Naam. Hebat semua bahasa Arab. Naam aja. Anta Wahsy? Naam, saya Wahsy. Qatalta Hamzah? Kau yang sudah membunuh Hamzah? Naam. Nabi memegang dada Wahsy, mendoakan supaya dia dapat hidayah. Bisa, Pak? Ibu bisa?
Seandainya datang pembunuh paman saya, lalu saya tanya, kau yang membunuh pamanku? Iya, tunggu sebentar aku ke dapur. Apa yang kita ambil, Bu? Pisau. Pisau terlalu kecil, blender. Kira-kira Nabi itu sayang apa tak sayang? Sudah berapa buktinya? 2. Main banyak aja. 2. Ini sampai berapa nih Pak Ustadz? Saya di mana-mana ceramah tetap 1 jam, walaupun teh manisnya 2 teko. Tadi kita mulai jam 8:30, kita akan berhenti pada jam 9:30. Sampai berapa buktinya? Tergantung nanti sampai berapa. Tengok anak ibu sudah mencatat, dicatat. Kenapa bapak ibunya nggak mencatat? Karena ingatan mereka kuat. Ini diingat mereka semua. Kalau nggak percaya, nanti kita tes. Bukti yang pertama, giginya patah, pelipisnya berdarah, dia tahan doa itu. Untuk siapa? Untuk kita. Bukti yang kedua, Wahsy yang membunuh pamannya, menggunting hidung, memotong telinga, dijadikan leontin, mengunyah jantung, menusuk tulang belakang. Dimaafkannya, didoakannya dapat hidayah. Seandainya datanglah pembunuh paman saya, doakan aku dapat hidayah Pak Ustaz. Semoga aku dapat hidayah setan. Jadi cinta Nabi itu bukan sekedar nangis di depan makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Udah selesai dikasih tahu sama kawan, kau nangis dari situ? Iya. Itu bukan makam Nabi. Salah pula. Masih jauh di sana. Makanya sebelum nangis itu yakinkan dulu. Yakinkan dulu memang betul-betul sudah sampai di depan itu. Sama macam orang nyium hajar aswad. Datang jamaah jumpai saya. Ustaz, katanya orang berdesak-desakan nyium hajar aswad. Terus pas saya tadi di sana kosong kata. Habis itu saya tanya, sudut yang mana Pak? Yang itu. Itu rukun Yamani gue. Salah. Kita lanjutkan. Yang mengunyah jantung Hamzah itu namanya Hindun. Kalau kebetulan ada istri bapak namanya Hindun, jangan bapak pulang nanti bilang, kau yang mengunyah jantung Hamzah dulu. Kata si Hindun ini, aku tidak akan masuk Islam, kata dia. Kusumpahkan masuk Islam. Tak mau aku masuk Islam, kata Hindun. Tapi akhirnya Hindun masuk Islam. Datanglah orang, Hindun, katanya dulu kau tak mau masuk Islam, sekarang kenapa kau masuk Islam? Apa kata Hindun menjawab? Aku tidak pernah masuk Islam. Terus Islam itu yang masuk ke hati. La ilaha illallah. Mau ku sambal belacan aja muncul. Andainya dia ngeles, aku tak ada masuk Islam, kata dia. Aku gak tertarik masuk Islam itu. Terus Islam itu yang masuk ke dalam hati. Hindun akhirnya masuk Islam. Dan dia datang menjumpai Nabi. Tahun ke-8 Nabi pergi umroh. Di atas bukit Sofa Nabi duduk. Datang Hindun itu menjumpai Nabi, berdialog dengan Nabi. Apa kata Hindun waktu itu? Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Suamiku namanya Abu Sufyan, orangnya pelit betul. Ada ibu yang macam ini mengalami keadaan? Enggak ada. Enggak yakin juga aku nih. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri menjadi pakaian bagi suami. Waktu saya tanya tadi, ada ibu-ibu yang mengalami macam Hindun? Enggak ada. Begitulah mereka pakaian yang menutupi semua kekurangan suami-suami. Inilah kalau istri-istri yang solihah-solihah. Enggak banyak kali bunyi amin. Adakah Nabi mengambil parang panjang lalu mencongkel jantung Hindun lalu dikunyahnya? Dimaafkan. Misalnya datanglah Hindun menjumpai bapak yang sudah mengunyah jantung paman, pakcik, angkel bapak. Apakah bapak memaafkan Hindun? Datang Hindun menjumpai ibu.
Kata Hindun, aku yang sudah mengunyah jantung pamanmu. Aku minta maaf. Ibu maafkan? Beratlah masuk surga kalau kayak gini. Datang Hindun menjumpai saya. Ustaz Abdul Somad, aku yang sudah mengunyah jantung pamanmu Abdul Somad. Maafkanlah aku. Kira-kira Ustaz Abdul Somad mau maafkan? Suuzon kalian. Orang sebaik ini kalian ragukan? Mudah-mudahan pulang dari Madinah ini Allah memberikan kelapangan hati ke kita. Pulang dari sini, ketemu kita dengan Wahsy, ketemu kita dengan Hindun. Begitu bapak ibu mendarat dari airport, katakan, semua tetangga kalian sudah kumaafkan. Tapi jangan kalian minta oleh-oleh. Sudah kumaafkan kalian semua. Rabbis Rohli, lapangkan dadaku ya Allah, lapangkan dadaku supaya aku bisa memaafkan kawan-kawan saudara-saudaraku ini semua. Judul yang dikasih pagi ini memang judul paling berat ini. Judulnya cinta. Bukan cinta kita, bukan cinta biasa, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mau diceramah ini bukan kaleng-kaleng. Ini orang-orang hebat semua. Saya dikasih tahu kemarin, Ustaz Somad, besok yang akan Ustaz ceramahi pada pagi hari Rabu besok, di antaranya profesor matematika dari Amerika. Apa enggak pucat saya? Apa? Profesor matematika dari Amerika? Iya. Lalu saya bilang, aku matematika SD aja diantukkan kepala guruku ke dinding. Ini guru profesor matematika di Amerika. Jumpa saya pagi tadi, saya tanya, ibu profesor matematika di Amerika? Iya Pak Ustaz. Jadi ngajarnya pakai bahasa apa? Saya bilang, ya pakai bahasa matematika, kata dia. Kan kaleng-kaleng ini. Ini adalah tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau Ustaz Somad itu ngomongnya begitu, katanya kita ini mulia, hebat, tamu. Buktinya kita duduk di lantai, dia di kursi. Duduk di kursi ini tidak semuanya karena mulia, ada juga yang karena sakit pinggang. Betul kan, Bu? Betul kata orang itu. Lalu kenapa Ustaz duduk di atas kursi? Saya duduk di sini bukan karena saya lebih mulia dari Bapak, bukan karena saya lebih terhormat dari Ibu, tapi biar supaya kamera itu sejajar dengan saya. Jadi jangan nanti ada prasangka-prasangka Ustaz Somad itu sok mantap kali dia. Nah, ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Bukti yang pertama, Nabi menahan doanya. Bukti yang kedua, Nabi memaafkan Wahsy. Bukti yang ketiga, Nabi memaafkan Hindun. Berikutnya yang ke, saya selalu ceramah itu pakai angka-angka itu biar supaya jamaah itu ingat. Karena kalau kita ceramah ngalor ngidul ke sini pas selesai, apa sih ceramah Ustaz Somad tadi? Pembukaannya Assalamualaikum, tutup Assalamualaikum. Tapi kalau ini ada angka-angkanya. Berikutnya yang ke, datang panglima perang, seorang laki-laki naik kuda Arab berwarna hitam. Dipijaknya jenazah-jenazah sahabat Nabi itu, diinjak-injaknya jenazah itu sambil memegang tombak mencari Nabi Muhammad. Mana jenazah Muhammad? Mana jenazah Muhammad? Laki-laki itu namanya Abu Sufyan. Kalau bisa jawab, jawab. Kalau tidak, gerakkan aja mulut. Mana saya tahu? Abu Sufyan namanya. Abu Sufyan. Mohon maaf Pak Sufyan kalau kebetulan. Naik dia kuda, dibawanya 3.000 pasukan. Jamaah umroh kita 1.000. Yang hadir ini setengah 500. Berarti 6 kali lipat ini. 3.000 pasukan dibawanya. Dibawanya 15 orang perempuan khusus mukul gendang untuk ngasih semangat. Perangi Muhammad, perangi Muhammad. Kalau sekarang
cheerleader yang ngasih semangat basket itu. Namanya Abu Sufyan. Hancur sahabat Nabi, dibunuh. Lalu kemudian hari berganti, musim berubah. Nabi datang ke kota Makkah dari kota Madinah, membawa pasukan sebanyak 10.000. Pasukan Abu Sufyan waktu menyerang Nabi, memang kalau sarapan nggak pakai nasi memang payah ingat memang. Apalagi kalau cuma makan roti sama rebus, telur rebus, kayak saus sedikit, mudah mau habis sama ikan teri. Ada sambal, bagi sedikit. Pasukan yang dibawa Nabi ke kota Makkah 10.000. Pasukan Abu Sufyan dulu waktu menyerang Nabi, datang Nabi membawa pasukan 10.000, pakai kuda, pakai tombak, pakai baju besi, datang ke kota Makkah. Nama panglima perangnya namanya Sa'ad bin Ubadah. Siapa namanya? Sa'ad bin Ubadah. Sampai di kota Makkah, apa kata Sa'ad? Dihunuskannya pedangnya. Hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Ini hari balas dendam. Dulu kalian gunting telinga Hamzah, kalian potong hidung Hamzah, kalian kunyah jantung Hamzah. Sekarang kalian pun akan kami hancurkan. Hadza yaumul malhamah. Adakah orang Makkah yang dipotong Nabi hidungnya? Ada orang Makkah yang digunting Nabi telinganya? Ada orang Makkah yang dikunyah Nabi jantungnya? Apa kata Nabi? Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih saya. Ini hari berkasih. Lalu kemudian apa kata Nabi tentang Abu Sufyan? Abu Sufyan masih hidup. Waktu Nabi datang ke kota Makkah membawa 10.000 pasukan, Abu Sufyan masih hidup, masih sehat. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman, tidak diganggu. Coba kalau kita jadi pemimpin, apa kata kita? Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, non-job. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, nggak dapat proyek. Nabi dengan lapang dada mengatakan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam atau tidak masuk Islam? Masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam berarti dia mu'alaf. Kalau mu'alaf berarti dapat zakat. Berapa Nabi mengasih Abu Sufyan zakat? 100 ekor onta. 1 ekor onta paling murah 50 juta. Sebetulnya mahal, tapi karena kita udah lama kenal 50 aja lah. 1 ekor onta 50 juta. 100 ekor onta 50 juta kali 100. Berapa Ustaz? Hah? 50 juta kali 100. Hah? Berapa? Alah, orang ini pura-pura tak bisa ngitung pula, padahal tiap hari ngitung berapa rial harganya. Berapa? Sampai rusak kalkulator. 5 miliar? Sikit kali. Hah? 50 miliar? Abu Sufyan dikasihnya 50 miliar. Yang membunuh pamannya, yang membawakan 3.000 pasukan, yang membawa kuda hitam mencucuk-cucuk jenazah, mencari jenazah mana Muhammad. Makanya saya waktu saya membaca sejarah ini, waktu itu masih muda. Sekarang masih muda juga. Cuman waktu itu sedang panas-panasnya. Waktu membaca itu saya letakkan buku itu. Sakit kali hati saya. Dimaafkannya. Saya mau Nabi Muhammad itu yang gangster. Saya mau Nabi Muhammad itu yang garang, yang gagah. Saya nggak mau Nabi Muhammad itu yang kok memaafkan dia. Nggak gua banget ini. Ternyata Nabi Muhammad memaafkan
Bukan cuma sekedar memaafkan, mengasih 100 ekor onta. Kalau hitung harga termurah 50 miliar. Kira-kira ibu setuju atau enggak? Enggak setuju semua orang ini. Ini umat Nabi Muhammad, apa umat Nabi? Apanya ini? Mudah-mudahan Allah mengasih kelembutan hati pada kita. Dapat kita aja cinta Nabi Muhammad itu sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, sebesar ujung tombak, sebesar ujung tapak kaki semut yang hitam di dalam lumpur yang hitam di malam yang kelam. Mudah-mudahan pulang dari sini cinta Nabi Muhammad itu melekat ke hati kita. Alhamdulillah Pak Ustadz, aku sejak pulang dari umroh ini lembut aja hatiku Pak Ustadz. Nggak ada lagi marah, nggak ada apa-apa Pak Ustadz. Datang tetangga, Pak Haji, anak gadis Pak Haji dibawa si Anu. Udah ku ikhlaskan. Itu bukan cinta, itu goblok. Umat Islam ini bukan berarti kalau udah cinta itu bawaannya melo. Bukan itu maksudnya. Kalau maaf, maaf. Tapi kalau masanya tegas, dia juga mesti tegas. Bapak juga mesti tegas, ibu juga mesti tegas. Bu, ku tengok suami ibu dilarikan pelakor. Memang udah lama mau ku bilangkan dia dari hidup. Mau kalian ambil. Mudah-mudahan suami ibu dijaga Allah semua. Wah, takut kali orang ini hilang. Sudah berapa bukti cinta Nabi SAW? Begitulah Nabi Muhammad SAW memuliakan. Lalu kemudian yang kelima, Nabi naik, dihancurkannya di Ka'bah, dalam Ka'bah, samping Ka'bah, keliling Ka'bah, semuanya Tuhan. Tuhan apa hantu? Tuhan. Tuhan yang disembah oleh orang kafir musyrik semuanya total 360 Tuhan. Ada Tuhan yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari tepung terigu. Diadon tepung terigu itu dengan minyak sapi, minyak samin. Setelah itu dibuat bentuk orang besar, disembah. Oh Tuhan, pas giliran lapar dicuilnya sedikit. Tuhan dari tepung terigu. Maka mereka disebut dengan jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Mereka kan orang pintar. Mereka kan bisnismen. Mereka kan ekspor impor. Mereka bukan bodoh dalam bidang dagang. Dalam bidang dagang mereka pintar. Mereka jahil dalam bidang Tuhan. 360 Tuhan dihancurkan semua, dibersihkan. Lalu kemudian Nabi berdiri di hadapan orang Makkah yang dulu mengusir dia, yang dulu mengejek dia, yang dulu menyiramkan kencing onta, yang dulu menyiramkan kotoran onta, yang dulu melempar. Apa kata Nabi SAW? Madza tarawna anni fa'ilum bikum? Hai penduduk Makkah, kira-kira apa yang akan kulakukan terhadap kamu? Sekarang aku sudah menang. Apa kata penduduk Makkah? Akhun karim, ibnu akhin karim. Akhun karim, akhun saudara, karim baik, saudara baik. Engkau kan saudara kami ya Muhammad. Rupanya kalau kita udah menang, semua menganggap saudara. Sama lah macam bapak-bapak. Dulu mungkin waktu memulai bisnis usaha orang ngejek, tapi pas pulang dari umroh ini, apa kata mereka? Engkau kan saudara kami, kasihlah coklat Dubai itu sedikit. Inilah masanya ibu membalaskan. Masuk ini. Dulu waktu ibu mulai usaha bisnis, diajak orang, "Sana usaha." "Iya, tengoklah." Kata dia. Tapi begitu ibu pulang umroh dengan bapak, apalagi bapak nanti pakai jubah kebesaran, karena memang ukurannya XL. Ibu pula turun dari airport itu nanti melambaikan tangan. Tapi nanti ibu kalau turun dari airport melambaikan tangan, tengok juga tangga, jangan sampai jatuh. Sakitnya tak seberapa, malunya ini. Apalagi streaming kan, udah dipesan sama orang, kau streaming nanti ya, nampak. Oh, Masya Allah.
Semua orang kampung akan mengatakan, Tala'al badru alaina. Mereka sambutlah bapak ibu semua. Kenal kau sama si Ani yang pulang umroh itu kemarin? Iya, itu saudara kami itu. Saudara kami itu semua katanya. Apa hubungan kau sama dia? Ayah aku sama ayah dia ayah-ayah. Oh, kalau kau hubungannya sama nenek aku sama nenek-nenek gitu. Saudara semua. Ada cerita yang saya sampaikan ini betul apa tak betul? Ngaku semua orang ini. Mana mungkin saya bohong? Begitulah kalau sudah berhasil, semua adalah saudara. Merantau ke Jakarta, merantau ke Bandung, merantau ke Surabaya, merantau ke Makassar, merantau ke Amerika, diejek orang. Alah, diusir dari kampung. Tapi begitu ibu pulang kampung Idul Fitri bawa mobil baru, time. Masya Allah, padahal kredit. Semua orang berkata, itu saudara saya. Mudah-mudahan kita semuanya sukses dunia. Udah berapa tadi? Sekarang sudah jam 9:22. Minum teh dulu sedikit ya. Berikutnya yang ke-6. Nabi SAW setelah dibersihkannya Ka'bah, di dalam Ka'bah itu ada lukisan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Dibakar lukisan itu karena takut disembah. Syukur alhamdulillah lukisan itu dibakar. Coba seandainya lukisan itu dulu tidak dibakar dan sekarang masih ada di museum, dimasukkan orang jadi AI. Bergerak Nabi Ibrahim itu senyum. Kan lagi tren sekarang kan? Foto-foto lama senyum semua. Iya kalau foto emak kita senyum. Kalau emak orang, Nabi SAW dulu yang diejek, diolok. Sahabat yang paling sakit adalah yang disuruh buka baju. Kulit belakang yang tipis ini dijemur di atas pasir yang panas. Ini kita kan kebetulan sekarang di Madinah lagi musim dingin. Coba kalau kita kemari musim panas, letakkan sendal jepit ini di atas pasir. 2 menit jadi telur gulung. Diletakkanlah kulit yang tipis belakang ini diletakkan di atas pasir itu. Disuruh timpakan batu, ditarik pakai tali, anak-anak mengejek dia. Laki-laki itu bernama Bilal bin Rabah. Tapi ketika Nabi menguasai Makkah, apa yang dilakukan Nabi? Bilal yang disuruh Nabi naik ke atas Ka'bah. Bilal ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak macam itu gaya-gaya saya aja. Naiklah Bilal itu mengumandangkan azan. Kenapa Bilal yang disuruh Nabi naik ke atas? Kenapa bukan Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq Quraisy mertuanya. Kenapa bukan Ali bin Abi Thalib? Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib Quraisy menantunya. Kenapa bukan Utsman bin Affan? Utsman bin Affan orang kaya menantunya. Tapi yang naik ke atas adalah Bilal yang berkulit hitam. Yang kulit hitam itulah yang naik ke atas. Dialah yang mengumandangkan azan. Allah mau mengangkat derajat. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Tapi ada juga hitam-hitam tampuk manggis, sudahlah hitam lutut berkulis. Nah, makanya jangan pakai celana pendek. Udah balik dari umroh pakai celana pendek. Ibu bapak setelah pulang dari umroh menjadi standar bagi masyarakat sekitar. Ibu kalau pulang dari umroh jilbabnya panjang, apa kata orang? Itu ibu itu dulu mak lampir itu. Tapi setelah balik umroh nih tengoklah, luar biasa dia. Ibu kalau pulang dari umroh ini masih lagi pakai jilbab pasrah tapi tak rela, masih lagi pakai jilbab sakratul maut. Apa kata orang? Alah, dia udah sampai ke Makkah aja masih kayak gitu. Kayak mana dia macam suster ngesot ku tengok. Ibu menjadi standar untuk wilayah daerah sekitar. Bapak juga begitu.
Pak Anu itu dulu kawanku main gapri 3 hari 3 malam. Tapi sekarang sejak balik umroh, kayak mana dia? Makin ganas ku tengok. Bapak itu sejak balik umroh kemarin ku tengok, sholat Jumat jam 9 dia udah ke masjid. Rupanya jam belum dirubahnya. Masih jam Makkah. Makanya waktu balik nanti robah jam cepat. Bapak tuh balik. Nah, mudah-mudahan kita semua ini menjadi standar kebaikan-kebaikan. Itu ibu itu dulu waktu sebelum umroh kami wirid Yasin selalu kuintip asal meletakkan duit di kotak sedekah 2.000. Sejak balik umroh nih, Masya Allah. Berapa? 2.500. Jadilah ada perubahan. Kira-kira Nabi Muhammad itu cinta tak dengan umat? Kira-kira balik kita dari sini cinta Nabi Muhammad ini ada tak ke hati kita? Jangan dijawab dengan lidah. Begitu mudah menggerakkan anak lidah. Tapi kita tengok dari perbuatan kita. Kalau mudah kita memaafkan orang lain, mudah kita berbagi, mudah kita mengangkat derajat orang lemah, berarti sikit banyak balik dari Madinah nih ada cinta Nabi Muhammad itu kita bawa. Tapi kalau tidak ada perubahan, mudah-mudahan insya Allah ada perubahan. Insya Allah. Masih ada waktu kita nanti malam etikaf, besok berangkat ya. Cuman siang ini, nanti malam, besok pagi. 3 ini cuman untuk mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW. Maka nanti minta, ya Rasulullah, berikanlah aku cintamu itu ke dalam hatiku, supaya pulang nanti aku semakin sayang kepada keluarga, kepada tetangga, kepada kawan, kepada sahabat, dan bisa memaafkan orang lain. Amin ya Rabbal. Ya Ustadz enak lah, Ustadz kan sekolah di Arab. Kami ini nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Doa tidak perlu pakai bahasa Arab. Doa pakai bahasa Indonesia. Yang penting itu 4. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah, habis itu minta apa yang boleh minta. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, banyak kali utang. Yang kuat-kuat. Jadi tanya kawan, berapa? Saya Pak Ustadz kalau berdoa pakai bahasa Indonesia kurang khusyuk Pak Ustadz. Saya pakai bahasa, orang apa? Saya orang Jawa Pak. Apa doa pakai orang Jawa? Ya Allah, iki wis pirang-pirang dino bojone rong teko wis ngalur ngidul ngetan piye iki. Saya bukan orang Jawa Pak Ustaz, saya orang Minang. Ayo pakai bahasa Minang. Eko banyak banan akan mintakan anak pertama ulun belah kinang kedua ulun baca. Minta kepada Allah SWT. Cuman kalau doanya yang bersifat pribadi cukup dalam hati aja. Karena kalau tahu kawan sebelah berdoanya yang terlalu detail. Ada orang berdoa ini terlalu detail. Ini aku mau jual tanah panjang 25 meter kali 30, sebelah kanan dengan Pak Kades, sebelah kiri Pak RW, depan jalan lurus. Harga 1 meter 25 juta, masih nego. Yang pula terlalu umum. Ada orang berdoa ini terlalu umum. Sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepadamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu. Karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Ya, jadi doa. Ustaz kalau berdoa cuma apa Ustaz? Saya kalau doa pakai ring-ring. Yang pertama, ring pertama orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, istri dan anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga, kawan-kawan sahabat. Rabbana fil lana dzunubana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ustaz doanya pakai Quran hadis terus? Enggak, ada pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, kami nanti akan ke Makkah. Jangan sampai terjadi kecelakaan, musibah, sehatkan semua, turunkan semua, turunkan darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung, turunkan semua harga-harga barang-barang, turunkan harga gas 3 kilo.
Nah, jadi berdoa itu kadang kita pejamkan mata nampak muka-muka, nggak tahu tiba-tiba nampak muka orang, doakan dia. Nah, kadang nggak tahu lah Pak Ustadz, saya sejak di Madinah ini asal saya pejamkan musuh saya semua yang muncul. Doakan, berikan dia hidayah ya Allah, berikan dia hidayah ya Allah, berikan dia hidayah ya Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tengok ke kawan, nampak kawan, ya Allah ini kawanku baik kali, murahkan rezekinya. Tengok sini, ini pelit kali ya Allah, matikan dia cepat. Jangan, nah, boleh mendoakan yang tak baik, doakan yang baik semua. Ketika kita doakan saudara, masih ada kesempatan 3 kali lagi, siang ini, nanti malam, besok pagi. Ya Allah, sebagaimana Engkau sampaikan aku ke Madinah ini, izinkan aku, anakku, cucuku, cicitku sampai hari kiamat sampai juga ke Madinah ini ya Allah. Berziarah juga mereka ke Taman Raudhah ini ya Allah. Minta kan, supaya anak-anak cucu kita. Saya mungkin saya sampai kemari karena doa atu-atu unyang-unyang saya dulu. Ayah saya, emak saya, atuk saya, moyang saya. Mungkin dulu waktu dia belajar di sini, Syekh Abdurrahman mungkin berdoa dulu. Ya Allah sampaikanlah cucuku, cicitku, anak. Mungkin doa mereka. Karena kalau kita, siapalah kita, bukan siapa-siapa gitu. Melaksanakan umroh di bulan Ramadan merupakan pengalaman spiritual yang sangat berharga, terlebih lagi jika perjalanan suci tersebut dilakukan bersama seorang ulama yang sangat dihormati seperti Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad dikenal luas dengan ilmu dan khotbah ceramah-ceramah yang mendalam, sehingga keberadaan beliau dalam perjalanan umroh akan menambah nilai tersendiri bagi jamaah. Mengunjungi Baitullah, ziarah ke Baitullah di bulan yang penuh dengan berkah ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk dan tawadhu. Bulan Ramadan adalah waktu yang sangat spesial bagi umat Islam di seluruh muka bumi ini. Pada bulan ini setiap amal ibadah itu dilipat gandakan nilainya, termasuk umroh akan mendapatkan pahala yang lebih besar tentunya. Bahkan dalam satu hadis dijelaskan melaksanakan umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, tidak hanya di sana, di sini dipimpin oleh Ustadz Abdul Somad yang memberikan teladan, tausiah, nasihat yang sangat bermanfaat dan luar biasa kepada para jamaah tentang histori, sejarah di bulan Ramadan, tempat-tempat yang khusus, tempat-tempat yang mukarram, yang dimuliakan, tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah. Di setiap titik dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad. Selama umrah bersama Ustadz Abdul Somad, para jamaah akan dipandu untuk memahami lebih dalam tentang makna dari setiap ritual yang dilakukan, mulai dari niat umrah, tawaf, sa'i, hingga doa yang disarankan. Ustadz Abdul Somad menjelaskan dengan detail sehingga setiap ibadah yang dilakukan terasa lebih bermakna. Beliau tidak hanya memberikan bimbingan praktis, tapi juga menjelaskan hikmah-hikmah yang terkandung dalam setiap bagian ibadah umroh yang ia jalani. Kesempatan langka untuk perdalaman agama seperti tempat yang penuh dengan berkah ini. Tidak hanya perjalanan umroh, tapi juga menjadi ajang untuk pererat ukhuwah Islamiyah antara jamaah. Dalam kebersamaan ini, para peserta dapat berbagi pengalaman mendalam ilmu agama, memperbaiki kualitas ibadah mereka masing-masing. Ustadz Abdul Somad mengajak para jamaah untuk menjaga sikap saling menghormati, berbagi kebahagiaan, memperkuat rasa persaudaraan di antara sesama muslim. Hal ini menjadikan perjalanan umroh termasuk bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati yang penuh dengan kasih sayang. Secara keseluruhan, umroh bersama Ustadz Abdul Somad di bulan Ramadan menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan berkah dan pelajaran tidak hanya fisik di bawah dalam perjalanan suci ini, tapi juga hati lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen yang sangat jarang ini memungkinkan setiap jamaah untuk memperoleh pahala yang berlipat ganda, memperbaiki diri dan menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.